Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan memulai seri yang baru, yaitu seri belajar Bootstrap. Nah, langsung aja ya teman-teman. Apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah front-end framework yang paling populer saat ini. Dan ini adalah framework untuk CSS, HTML, dan JavaScript. Kalau teman-teman belum pernah belajar CSS, HTML, dan JavaScript, teman-teman bisa lihat video dari belajar coding yang pernah dipost sebelum ini ya. Bootstrap memiliki banyak elemen yang bisa kita gunakan dalam pembuatan website. Bootstrap ini juga akan mempercepat dan mempermudah kita dalam membuat website. Video ini direkam di tahun 2022 dan versi Bootstrap yang terbaru adalah Bootstrap 5. Dan Bootstrap 5 ini dirilis pada tahun 2021. Tahun kemarin ya, teman-teman. Bootstrap juga akan memudahkan kita untuk membuat responsive website. Nah, nanti kita akan belajar apa sih maksudnya responsive website. Ini contoh penggunaan Bootstrap ya, teman-teman, atau Bootstrap class. Jadi, kalau kita belajar CSS sebelumnya, kalau kita mau kasih warna ke sebuah button, kita harus kasih propertinya. Kita harus buat propertinya, background colornya, lalu fontnya, lalu ada border radiusnya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Tapi dengan menggunakan Bootstrap, kita bisa langsung panggil Bootstrap class-nya. Jadi untuk membuat button primary ini, kita cukup buat elemen button dengan type button, dan kelasnya kita panggil, ini kelas Bootstrap btn, lalu btn primary. Dengan kita manggil kelas ini, langsung jadi buttonnya seperti ini. Kalau kita mau button dengan warna yang lain, kita bisa gunakan kelas yang lain. Contohnya, kalau mau abu-abu, ini kita bisa panggil kelas btn secondary. Kalau warna hijau, kita bisa panggil kelas btn success dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi Bootstrap sudah membuatkan CSS property untuk kita, dan kita cukup mengimport library Bootstrap ke dalam code kita. Bootstrap juga akan memudahkan kita dalam membuat responsive website. Nah, apa artinya responsive website? Zaman sekarang ini, sebuah website itu bisa diakses dari berbagai macam device ya teman-teman. Bisa dari desktop atau laptop, bisa juga dari tablet, dan bisa juga dari handphone. Nah, responsive website itu akan mengikuti dari ukuran monitor device-nya teman-teman. Jadi layout website akan berubah sesuai dengan device-nya. Ini contohnya ya, kalau di desktop dan di tablet misalnya, kita punya 3 kolom, dan ketiga kolom ini menyamping ya teman-teman. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, ini ke samping. Tapi untuk responsive website, ketika dibuka di handphone, kolom-kolom yang tadinya ke samping, di tablet dan di desktop, di handphone ini jadi ke bawah kolomnya. Karena layoutnya handphone ini lebarnya kecil tapi panjang ke bawah. Jadi websitenya akan mengikuti device-nya. Seperti itu. Itu pengertian responsive website. Layoutnya berubah sesuai dengan ukuran layar device-nya. Nah, Bootstrap akan memudahkan kita dalam membuat website yang seperti ini. Nah, kita akan belajar di episode ini bagaimana menginstal Bootstrap. Teman-teman bisa buka websitenya getbootstrap.com, dan kita bisa masuk ke getting started. Nanti kita bisa copy scriptnya. Nah, akan saya tunjukkan ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan script Bootstrap, teman-teman bisa buka web getbootstrap.com. Waktu video ini direkam,
Ini bulan Mei 2022 ya teman-teman. Versi yang terbaru adalah versi 5.2. Mungkin kalau teman-teman nonton di tahun 2023 atau 2024, mungkin udah ada versi yang lebih baru lagi dari ini. Dan UI-nya juga ya teman-teman, ini terus diupdate sama Bootstrap. Untuk dapetin script instalasinya, teman-teman bisa scroll ke bawah, ke footernya, lalu cari ini, Getting Started. Teman-teman bisa klik ini, nah dia akan nge-link ke Getting Started. Saya akan taruh link ini juga di deskripsi, teman-teman bisa cek nanti di deskripsi. Lalu teman-teman scroll ke bawah, ini ada beberapa step. Step pertama buat index.html, tapi kita bisa langsung ambil di step kedua ya teman-teman, yang udah include Bootstrap CSS dan JS-nya. Jadi kita bisa copy langsung ini. Ini udah ada HTML tag-nya juga. Teman-teman bisa buka code editornya. Di sini saya pakai Sublime Text. Kalau teman-teman pakai yang lain juga nggak apa-apa. Misalnya pakai Atom atau VS Code dan lain sebagainya. Sama aja ya teman-teman. Tergantung selera aja. Oke, teman-teman bisa paste di code editornya. Lalu saya akan save ini sebagai HTML file. Saya akan save episode 1 bootstrap.html. Oke, underscore. Oke. Nah, ini filenya isinya hello world ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ini ada meta tag untuk viewportnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus yang kedua ini ada link untuk CSS ya teman-teman. Ini CSS-nya Bootstrap. Dan ini tag H1 untuk text hello world. Lalu ada script ini untuk JS. Kalau teman-teman lihat di sini ada integrity ya dan cross origin. Ini untuk keamanan ya, untuk security, untuk make sure script ini tuh tidak diubah seperti itu. Integrity. Jadi integritasnya terjaga. Script ini nggak diubah di tengah-tengah ketika script ini di-deliver ke website kita seperti itu. Nah, kalau udah di-save, teman-teman bisa buka filenya. Nah, kita bisa lihat hello world kita udah jadi. Ini menggunakan stylenya Bootstrap. Kalau teman-teman mau buat button seperti di contoh yang saya tunjukkan di slide tadi ya, teman-teman. Teman-teman bisa buat button, misalnya button submit. Kalau kita mau menggunakan style Bootstrap, kita bisa tinggal masukin kelasnya. Coba kalau kita save dulu seperti ini ya. Kita refresh. Nah, ini button yang biasa ya teman-teman. Kita belum kasih style. Kalau kita mau kasih style dengan Bootstrap, kita bisa tinggal masukin kelas seperti ini. Tadi untuk button primary, kelasnya itu btn, lalu btn dash primary. Coba kita save, lalu kita refresh. Nah, langsung di style sama Bootstrapnya ya. Jadi buttonnya kelihatan bagus seperti itu. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerjanya Bootstrap ini? Jadi Bootstrap ini sebetulnya menggunakan CSS property dari script ini ya teman-teman. Kalau teman-teman buka, ini mirip juga dengan bagaimana jQuery bekerja ya di seri sebelumnya. Kalau teman-teman buka script ini minify CSS ya. Jadi CSS-nya udah di minify supaya lebih cepat di load-nya. Tapi kita bisa lihat semua CSS propertinya di sini. Kalau teman-teman mau lihat versi yang enggak di minify, teman-teman bisa cari
Unminify CSS. Nah, ini ada web Unminify. Teman-teman bisa copy nih yang minified CSS-nya, lalu paste di sini, lalu Unminify, klik Unminify, lagi diproses ya. Nah, ini hasil dari Unminify-nya ya teman-teman. Kita bisa lihat, teman-teman bisa download atau copy. Kalau teman-teman mau copy, bisa juga, kan ini pun bisa harusnya. Dan kalau teman-teman mau lihat, kita buat file baru di sini. Kita paste di sini. Nah, kita bisa lihat ini CSS property yang udah dibuat sama Bootstrap ya teman-teman. Jadi contohnya tadi button. Kita bisa lihat CSS propertinya di sini ya teman-teman. Dan ini semua kita nggak usah buat, kita tinggal panggil kelasnya aja. Lalu contohnya tadi button primary. Nah, ini CSS propertinya. Ada button color-nya, background-nya, kalau di hover, color-nya gimana, dan lain sebagainya. Dengan framework Bootstrap ini, kita jadi lebih mudah dalam membangun website. Kita tinggal panggil kelasnya, lalu kita bisa gunakan. Oke, di episode berikutnya, nanti kita akan pelajari tentang layout, tentang grid system, tentang komponen-komponen Bootstrap juga. Dan setelah itu kita akan buat satu project, membuat website dari nol dengan menggunakan framework Bootstrap ini. So, stay tune ya teman-teman. See you in the next video. God bless you.